Sahabat petani porang dimanapun berada di seluruh Nusantara, jumpa lagi di sini di channel saya, masih seputar dunia porang. Kali ini, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan pemupukan dan kapan saatnya kita melakukan pemupukan. Kita bahas tuntas setelah yang satu ini. Sahabat petani porang dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, kali ini topik kita adalah kapan saatnya melakukan pemupukan dan bagaimana caranya kita melakukan pemupukan. Ya, pertama kita persiapkan dulu lahannya, kita bersihkan gulma-gulma yang ada di kebun kita, dan tidak perlu khawatir karena musim hujan masih cukup tinggi intensitasnya di daerah saya. Jadi kadar kelembaban tanah itu masih bagus, kecuali nanti intensitas hujannya sudah mulai turun. Mungkin gulma-gulma sisanya itu biarin saja, karena dia itu juga bermanfaat untuk menjaga kelembaban tanah. Nah, kemudian setelah bersih gulma-gulmanya itu, sehingga kita mudah di dalam melakukan pemupukan, alangkah baiknya sebelum kita melakukan pemupukan, agar pemupukan itu efektif dan efisien, sebaiknya kita kenali dulu bagaimana karakter porang itu sendiri. Nah, setelah kita mengenal karakternya, barulah kita nanti tahu bagaimana caranya dan kapan saatnya melakukan pemupukan, agar dia pemupukan itu efisien dan efektif. Nah, itu kita lihat dari proses pertumbuhan daripada porang itu sendiri. Ada sebuah keunikan di dalam proses pertumbuhan daripada porang itu. Proses pertumbuhan itulah yang menjawab nanti bagaimana caranya dan kapan saatnya pemupukan itu dilakukan. Nah, biasanya ini lebih terlihat pada bibit yang berasal dari umbi, di mana umbi-umbi yang akan kita tanam kembali sebagai pupuk itu sebelum musim tanam biasanya disimpan di tempat yang teduh, seperti di halaman, ataukah di tempat terbuka tetapi ditutup dengan paranet misalnya, ataukah dibuatkan tempat seperti ini yang ada raknya seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan pada saat menjelang musim penghujan atau di awal musim tanam, biasanya di sekitar bulan Oktober, umbi-umbi itu sudah mulai tumbuh tunas dan akar. Dan kita perhatikan tunasnya itu sudah tumbuh dan akarnya tumbuh di bagian atas umbi itu sendiri, padahal dia tidak menyentuh tanah. Sekali diperhatikan, padahal dia tidak menyentuh tanah, tetapi dia sudah tumbuh akar. Nah, kita cermati nanti itu dan kita bahas nanti. Nah, kemudian umbi-umbi itu dipindahkan ke lahan. Pada saat itulah dilakukan pemupukan awal. Nah, bagaimana caranya? Nah, karena akar-akarnya itu tumbuh di bagian atas, maka sebaiknya pupuk itu dikonsentrasikan di bagian atas, sehingga begitu akar itu mulai tumbuh, dia langsung ketemu dengan nutrisi yang terkandung di dalam pupuk itu sendiri. Jadi jawaban pertama kita sudah dapatkan bahwa pemupukan pertama atau pupuk dasar itu kita lakukan di saat kita menanam, dan caranya adalah dengan mengkonsentrasikan pupuk itu di bagian atas. Nah, kemudian untuk pemupukan kedua, caranya sama dengan pemupukan pertama. Ditaruh di bagian atasnya,
kemudian ditimbun. Nah, penimbunan ini juga perlu diperhatikan dan kita lakukan penimbunan ini secara berkala, jangan sampai akar itu muncul ke permukaan. Itulah pentingnya membuat gulutan dan secara berkala kita melakukan penimbunan, karena apabila kita tidak mengadakan penimbunan, maka akar-akar ini akan muncul ke permukaan dan dia akan rentan kena sinar matahari, mungkin dicakar ayam, mungkin dikasih dimakan hama, dan ini akibatnya pohon-pohon porang kita akan dorman lebih awal. Biasanya dorman itu mulai bulan akhir April, Mei, dan ini bisa-bisa dia dorman dan tumbang sekitar bulan Maret atau awal April dia sudah tumbang. Nah, kemudian kapan saatnya kita melakukan pemupukan kedua? Itu kita lihat dari proses pertumbuhan umbi itu. Tadi umbi itu tumbuh akarnya di bagian atas. Nah, kemudian pada saat akar-akarnya itu belum mampu memberikan nutrisi kepada pertumbuhan akar itu sendiri, batang dan daunnya, maka suplai makanan akan dibantu dari umbi yang kita tanam. Umbi itu akan memberikan asupan nutrisi kepada akar yang baru, kepada batang, sehingga umbi yang kita tanam itu akan semakin menyusut karena dia membantu asupan nutrisi untuk pertumbuhan. Jadi keunikan ini, umbi yang kita tanam itu bukan umbi itu yang akan membesar, tetapi umbi itu malah akan habis untuk menyuplai nutrisi pertumbuhan awalnya itu. Nah, setelah akar-akarnya itu sudah mulai banyak dan mampu menyerap asupan nutrisi secara mandiri, seiring dengan habisnya umbi lama itu, seiring dengan itu akan sudah tumbuh umbi baru di atasnya. Kemudian proses itu membutuhkan waktu 3-4 bulan. Nah, jadi pada saat usianya 3 atau 4 bulan tidak ada lagi nutrisi tambahan dari umbi karena itu sudah habis, maka di saat itulah kita perlu mengadakan pemupukan yang kedua. Dan pemupukan itu ya kita lakukan di bagian atasnya juga, karena akar itu akan bertambah banyak di bagian atasnya. Pada 3 bulan atau 4 bulan pertama itu umbi yang kita dapatkan atau umbi baru itu masih besarnya hampir sama dengan umbi yang kita tanam. Nah, setelah itulah dengan masa pertumbuhan daripada porang itu sekitar 6-8 bulan, jadi masih tersisa waktu sekitar 3-4 bulan, barulah di sana terjadi pertumbuhan umbi yang mungkin 3-4 kali lipat daripada umbi yang kita tanam sebelumnya itu. Nah, jadi waktu pemupukan kedua itu dilakukan kira-kira di bulan ketiga dan di bulan keempat. Ini sudah saya buktikan sendiri. Ini saya coba cabut tanaman saya ini, dan ternyata teori dengan apa yang terjadi di lapangan ya seperti itu. Nah, kemudian ini juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman pemula yang masih semangat untuk menanam di bulan Januari atau di bulan Februari ini. Kalau melihat dari karakter pertumbuhannya itu tadi, proses pertumbuhannya itu, di mana 3 bulan atau 4 bulan pertama umbi yang kita tanam itu menyusut dan hilang, kemudian tumbuh umbi baru itu besarnya baru sama dengan umbi yang kita tanam. Jadi kalau kita tanam di bulan Januari atau Februari, maka 3 bulan atau 4 bulan berikutnya dia baru akan terjadi pembesaran umbi baru itu, sementara waktu pertumbuhan, artinya musimnya sudah habis, dia itu sudah masuk ke bulan April atau bulan Mei, sudah pada dorman semua. Ibarat bermain sepak bola itu injury time, dan wasit
meniup fluid. Selesai permainan. Oke teman-teman, saya hanya menyampaikan, silahkan teman-teman yang menyimpulkan. Sampai jumpa.